Baik, untuk di sesi ini kita akan menambahkan fungsi untuk melihat atribut dari setiap objek gedung ini atau building. Kita buka code snippet terlebih dahulu. Lihat di snippet 9, yaitu klik 3D. Kita copy fungsi yang pertama, lalu masukkan ke dalam fungsi onload Cesium ini. Letakkan posisinya di sini. Di sini objek Cesium ada metode when dengan parameter promise. Ini akan mengembalikan layers. Lalu setelah membaca layers dari real space ini, coba kita lihat layersnya apa saja. Di bagian scenes, lalu ada scenes, nama scenes, building scenes, lalu di layers. Di sini ada 2 layers. Dikarenakan ini adalah layer ada tematiknya. Ini adalah layer pertama, yaitu data awal yang tidak dalam bentuk tematik. Lalu yang kedua ini adalah layer yang sudah dalam bentuk tematik. Yang akan nanti diklik adalah yang bentuk tematik, karena itu yang tampil di scene. Jadi ini perlu di copy. Nah, di sini kita akan hanya layer tertentu, misalnya tadi layer yang sudah kita copy, building add data hashtag 1. Lalu setelah itu kita set layer.setQuery parameternya. Jadi untuk setiap feature ketika diklik di layer ini ada informasi ID. Jadi ID-nya adalah SMID. Nah, untuk atributnya sendiri untuk atribut lengkap tidak ada di layer ini, tapi harus kita query ke res data. Jadi yang pertama adalah res 3D, real space. Namun untuk mendapatkan atribut harus ke res data. Ini res data yang ada di iServer. Kita cek. Ini res data scene. Lalu masukkan data source-nya adalah data. Kita cek data source, betul data. Lalu dataset name adalah building yang akan kita cari datanya. Dataset adalah building, ya ada. Lalu ada option is merge di set rule, dan keywordnya atau apa ya yang samanya antara real space 3D dan data adalah SMID. Lalu masukkan ke fungsi data info object layer ini. Lalu ini jika terjadi kesalahan ketika membuka scene ini, maka akan muncul all red. Oke. Lalu coding yang berikutnya, kita akan menggantikan default info box yang ada di Cesium dengan info box yang custom kita buat sendiri. Ini adalah info box-nya. Paste. Nah, ini. Jadi untuk info box-nya kita buat custom. Lalu ini ada table. Kalau lihat di sini di HTML-nya ada table dengan nama tab. Jadi untuk setiap kali klik di entity atau objek, ini tadi akan di query dan juga akan return dalam bentuk feature. Nah, feature ini kita bisa tampilkan
dalam bentuk pop-up. Di sini bentuknya bubble.show, lalu ini jika sudah ada table rows-nya, kita hapus dulu data sebelumnya, lalu kita looping berdasarkan key value di dalam feature. Setelah itu kita buat row baru di table. Lalu ini untuk memposisikan pop-up-nya atau bubble-nya itu berada di mana. Jadi posisinya itu sesuai dengan yang diklik oleh usernya. Oke, lalu yang terakhir ini tambahan tombol jika ingin menutup pop-up window ini, kita tambahkan fungsi untuk hide. Oke, kita coba refresh. Oke, kita zoom out sedikit. Lalu kita identify gedung ini. Klik. Maka akan muncul pop-up-nya. Ini informasi SMID-nya antara objek dan di data. Lalu yang ini misalnya, kita juga bisa lebih besar tampilannya di sebelah kanan.